Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rusdani Ardiansa, NIM 12201183072. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran magang 1 di SMA Negeri 1 Campur Darat, yaitu Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membahas satu persatu apa dari materi sekarang. Materi saat ini akan dijelaskan yaitu mengenai iman kepada hari akhir. Di sini pengertian dari iman kepada hari akhir dan ada 7 tujuannya. Seperti di sini tujuannya itu seperti memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, yaitu mengenai beriman kepada hari akhir dan mengetahui tentang beriman kepada hari akhir beserta konteks-konteksnya. Di sini siswa dapat meyakini terjadinya hari akhir, siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada hari akhir, siswa dapat berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Siswa dapat menjelaskan hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Siswa dapat meyakini bahwa hari akhir pasti ada dan terjadi. Siswa dapat melakukan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Siswa dapat mengetahui tentang makna-makna beriman kepada hari akhir. Siswa mengetahui hikmah serta manfaat beriman kepada hari akhir. Itu adalah 7 tujuannya. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin yang ada di dalam iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau meyakini. Sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut bahasanya seperti itu. Bahasanya iman. Yang arti dari iman sendiri adalah kita mempercayai bahwasanya sesuatu itu pasti akan terjadi. Kalau di sini adalah percaya meyakini, sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta itu nanti akan hancur. Maka dari itu kita meyakini hari akhir itu pasti ada. Sedangkan menurut istilah iman kepada hari akhir, kiamat ialah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba, yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala, firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an dan hadis juga. Jadi, iman kepada hari akhir dijelaskan bahasanya menurut bahasa dan menurut istilah. Itu kesimpulannya adalah percaya meyakini bahasanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Maka dari itu kita harus meyakini dan mempercayainya. Kalau kita meyakini dan mempercayainya hari akhir pasti akan terjadi, maka ibadah kita, seluruh perbuatan-perbuatan kita pasti itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Makanya kita harus beriman kepada hari akhir. Untuk kita harus introspeksi diri bahwasanya nanti pasti dunia ini akan hancur, alam semesta ini. Dan poin yang kedua adalah tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Di sini poin-poinnya adalah dalam tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil dijelaskan bahwasanya ajaran Islam itu kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Yang kedua adalah perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Terang-terangan yang artinya terbuka dan tanpa ada rasa malu satupun sama lain sebagainya. Yang ketiga adalah begitu pula mabuk-mabukan
yang banyak dilakukan seolah bukan perbuatan yang diharamkan. Jadi merajalela. Orang mabuk-mabukan, minum minuman keras dan lain sebagainya itu diperlihatkan dan tanpa ada rasa sungkan atau rasa kayak perbuatan itu adalah perbuatan yang keji. Dan yang keempat adalah semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. Fitnah yang dijadikan fitnah itu adalah perbuatan seseorang itu benar tapi disalah-salahkan, itu adalah fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu ala qatli. Yang kelima, sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan. Udah terjadi juga, sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan. Sering terjadi di Indonesia, seperti halnya kayak kemarin gempa bumi yang ada di Malang dan lain sebagainya. Itu bencana alam. Pembunuhan juga banyak. Pembunuhan ada yang pembunuhan berantai, ada yang dimutilasi, dan juga ada peperangan. Sekarang ada peperangan juga ada, peperangan antar Islam juga ada, dan di Israel dan Palestina juga ada peperangan seperti itu. Kan tanda-tanda kan sudah kelihatan ya, tanda dari kiamat itu, kiamat sugro yang kiamat kecil. Dan yang terakhir adalah jumlah wanita semakin lebih banyak dibandingkan dengan pria, dan mereka sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang. Di sini dijelaskan bahasanya wanita itu lebih banyak daripada pria. Dan nanti di hari akhir itu ada penjelasan bahasanya itu perbandingan wanita dengan pria, yaitu satu pria wanita 50. Itu adalah tanda-tanda hari akhir nanti. Dan juga wanita sekarang meskipun banyak sekali yang berjilbab, pakaian-pakaian dengan syar'i, namun perilaku dan adabnya, akhlaknya itu kurang mencerminkan bahwasanya Islam itu bahwasanya ada. Kan Islam kan menutup aurat. Yang diartikan menutup aurat kan bukan hanya berpakaian saja, tapi adabnya juga, akhlakul karimah juga harus baik juga. Dan setelah kesimpulan dari tadi tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil, bahwasanya sekarang sudah terjadi, bahwasanya tanda-tanda kiamat sugro itu ada, yaitu kiamat kecil. Jadi kita harus berhati-hati dan introspeksi diri untuk berbuat baik. Dan kembali lagi ke penjelasan lainnya, yaitu yang poin C, tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang tadi adalah tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil. Yang ini adalah tanda-tanda kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Dijelaskan bahasanya tanda-tandanya itu adalah waktu berputar semakin cepat, sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari. Dan seperti itu. Kan sudah terjadi juga, kadang kita tuh nggak tahu, bangun-bangun kita sudah sholat duhur, bangun-bangun udah jam 4, jam 5, terasa sangat cepat kan, kayak gitu. Apalagi kalau kita melakukan aktivitas yang aktivitas seperti olahraga dan lain sebagainya, itu kadang nggak nyangka udah berapa jam kita gitu kan. Dan yang kedua adalah matahari terbit di sebelah barat. Ini belum terjadi ya, matahari terbit di sebelah barat. Yang ketiga adalah keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Dajjal itu adalah nanti di hari akhir itu pasti keluar, dan ini adalah penyebar fitnah, dan juga banyak orang-orang itu yang terjerumus oleh ajaran Dajjal ini. Yang keempat adalah adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu golongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Yang kelima adalah turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Yang terakhir adalah hilangnya Al-Quran dari mushaf umat manusia hingga hilang pedomannya. Dan lanjut kepada poin berikutnya, yaitu peristiwa sudah hari akhir, yaitu adalah Yaumul Barzah, Yaumul Bats'a, Yaumul Masyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Syirat, Syafaat, dan surga dan neraka. Surga atau neraka. Di
sini dijelaskan peristiwa-peristiwanya, yaitu Yaumul Barzah. Arti dari Yaumul Barzah adalah hari penantian, di mana hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal, yaitu nanti masa dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menghadapkan kepada Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, yaitu adalah hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar, yaitu adalah hari dikumpulkan manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar, yaitu adalah hari dikumpulkan manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Yaumul Hisab, yaitu adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yaitu nanti kita di Yaumul Hisab nanti, selama amal perbuatan kita yang di dunia, amal perbuatan entah itu perbuatan baik ataupun buruk, nanti ditimbang. Biasanya nanti kalau yang baik itu pasti akan berat ke kanan, jangan kalau nanti itu perbuatan buruk akan berat ke kiri. Kalau hisabnya itu baik, pasti akan timbangnya itu lebih berat ke kanan, insya Allah akan lebih mudah untuk masuk ke surga. Dan lain sebagainya, jika kita perbuatan kita lebih banyak buruknya di dunia, maka kita akan dimasukkan ke neraka. Gitu seperti itu. Itu Yaumul Hisab. Dan lainnya itu Yaumul Mizan, yaitu adalah penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya selama hidup di dunia. Selanjutnya adalah Syirat, adalah jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia setelah dihisab dan ditimbangan amal baik buruknya. Dan selanjutnya adalah Syafaat, adalah pertolongan yang diperoleh manusia, umat manusia yang beriman, Islam, dan ihsan. Yang terakhir adalah surga dan neraka, adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka. Dan di sini surga dan neraka dijelaskan juga. Biasanya pasti orang-orang Islam, orang yang beragama Islam itu lebih diunggulkan daripada agama yang lain. Jadi kita harus bersyukur kita agama Islam dibandingkan agama yang lain, karena agama Islam itu dapat syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW, syafaat-syafaatnya, dan juga nanti meskipun kita banyak perbuatan dosa, perbuatan buruk, itu emang pasti itu manusia terjadi, tapi nanti setelah itu kita nanti di neraka, itu amal-amal buruk kita, perbuatan buruk kita akan dicuci dulu di neraka dan dimasukkan ke surga. Tapi kebanyakan kunci surga itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah kunci surga. Jadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kunci surga. Nah, di sini lanjut lagi, ada hikmah iman kepada hari akhir. Hikmah iman kepada hari akhir, yaitu yang pertama adalah memperoleh ketentraman dan ketenangan. Yang dimaksud adalah memperoleh ketentraman dan ketenangan adalah di sini hikmah. Kita beriman, iman yang artinya mempercayai kepada hari akhir, bahasanya hari akhir itu ada. Kita akan menjadi tentram dan ketenangan. Seperti halnya kita terus beribadah, perbuatan kita perbuatan baik. Karena apa? Kalau kita mempercayai kepada hari akhir, pasti perbuatan kita akan sangat baik. Pastinya kalau kita melakukan perbuatan buruk, pasti di hari akhir nanti kita akan dibalaskan semua kesalahan-kesalahan kita, perbuatan kita. Makanya juga kita kalau mempercayai iman kepada hari akhir, pasti hidup kita akan tentram dan ketenangan. Karena kita dekat sama Allah dan juga mempercayai iman kepada hari akhir itu sendiri. Yang kedua adalah memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan manusia, baik maupun buruk. Ya,
baik maupun buruk. Jadi ibarat kita, kalau kita menabung kebaikan, kita menanam pohon. Pohon itu berbuah. Kita menanam pohon, contohnya pohon padi. Tumbuhan padi aja. Kalau tumbuhan padi itu kita pupuk, kita rawat dengan baik, kita beri air, kita aliri air dengan baik, kita rabuk, kita beri kompos, dan juga beri kayak ininya itu pupuk yang berkualitas. Pasti nanti hasilnya juga akan baik dan kita panen, dan kita bisa memperoleh panen lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan kita menanam padi yang kita biarkan saja. Seperti itu. Makanya kalau kita menanam kebaikan, pasti kita akan dapat imbalan yang baik juga. Seperti itu. Sedangkan kalau kita menanam keburukan, pasti juga akan dibalas dengan keburukan itu sendiri. Makanya kalau bisa itu kita harus berbuat baik dan intinya itu menjalin hubungan itu dengan baiklah. Yang pertama adalah hubungan hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas, yang ketiga adalah hablum minal alam. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah. Caranya yaitu kita iman bahasanya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kitab-kitabnya dan semuanya. Kita harus iman bahasanya Allah itu ada. Allah itu ada, dan juga kita harus selalu beribadah dengan baik. Kita harus berharap pada Allah, bukan berharap pada manusia. Kalau berharap pada manusia adalah toma, itu yang gak disukai sama Allah. Kalau kita berharap pada Allah itu roja namanya, itu Allah pasti suka. Dan apapun kejadian, apapun ada masalah dan lain sebagainya, itu kita percaya, kita imani bahasanya Allah memberikan semuanya itu hanya kepada orang-orang yang kuat. Itu ada hikmahnya di situ. Jadi jangan putus asa. Dan selanjutnya adalah yang ketiga adalah berperilaku baik, yang diartikan baik. Sebelum itu tadi hubungan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Hablum minannas juga dijelaskan bahasanya hubungan kita dengan manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau bisa itu kita berbuat baik kepada orang lain. Kita jangan mengharap imbalan. Yang intinya itu berbuat baik itu setelah ada orang, ada masalah apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, kita harus ringan tangan, kita bantu sebisanya. Kalau kita nggak bisa punya uang, kita bantu dengan akal ataupun kita berikan solusi dengan pikiran kita juga. Kita bantu semampu kita. Itu khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang berbuat baik kepada orang lain. Dan hablum minal alam, itu dimanapun Anda berada, jaga lingkungan dan jaga kebersihan alam. Kalau kita baik kepada alam, contohnya adalah apa? Kita merawat pohon kecil sampai besar, kita dapat oksigen segar. Dan kalian lihat di situ, di pohon itu ada berapa hewan di situ. Contoh semut ada berapa, kupu-kupu ada berapa, kumbang ada berapa, dan lain sebagainya. Sampai hitung. Di pohon itu kupu-kupu membutuhkan oksigen juga. Dan di situ di pohon itu dibuat rumah oleh semut juga, dan lain sebagainya. Kalau berbuah juga untuk kita juga, untuk hewan-hewan juga. Di situ Anda menanam baik seperti itu, menanam pohon, itu pahalanya dihitung, gak bisa dihitung. Karena sampai udah menanam satu pohon aja bisa menghidupi seluruh hewan di situ. Ya itu loh, hablum minal alam. Kalau kita baik kepada alam. Dan yang poin ketiga adalah berperilaku baik. Di sini baik itu Anda semua pasti tahu baik itu seperti apa. Baik itu adalah kita menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang Allah tidak suka. Yang keempat adalah berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Ini juga sulit sekali, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Di hari akhir tanda-tanda hari akhir, kalau berani dalam membela kebenaran itu sangat sulit. Banyak hakim ataupun orang-orang yang penting, orang-orang yang benar-benar itu dianggap jujur, dianggap sebagai wakil seorang rakyat, mungkin
berani dalam membela kebenaran itu sangat sulit. Karena di arah kebenaran itu pasti ada kayak sogok menyogok seperti itulah. Itulah kebenaran. Tapi kita sebagai orang yang beriman, pasti kalau kita orang Islam, kita harus berani. Kebenaran itu harus kita bela, kita korbankan seluruh hidup kita. Yang poin kelima adalah tidak iri terhadap kenikmatan orang lain. Iri, ini adalah iri. Yang dia maksud iri adalah iri dengki itu. Iri itu merusak segalanya, dari silaturahim kita kepada orang lain yang awalnya baik-baik. Karena iri, kebanyakan kita jadi musuh, dengki, dan lain sebagainya. Jadi iri membuat hati kita itu menjadi hitam. Jadi jangan sampailah kita iri kepada kenikmatan orang lain. Yang terakhir adalah terhindar dari sifat tomak, rakus, dan kikir. Di sini dijelaskan juga. Terhindar dari sifat tomak, rakus, dan kikir. Sifat-sifatnya adalah sifat tercela. Dimanapun ada berada dan kesadaran ada adalah sifat tomak, rakus, dan kikir, ada sifat tercela. Jangan sampailah itu ada di dalam diri sampai semuanya. Di sini paham bahasanya kesimpulan dari hikmah kepada hari akhir adalah yang pertama adalah kita sadar, kita iman, kita percaya bahasanya hari akhir itu ada, dan dari adanya itu kita percaya kita akan berbuat baik sebaik-baiknya. Perbuatan itu adalah baik kepada orang lain. Kita buat hubungan kita baik kepada Allah, kepada orang lain, dan kepada alam. Kalau kita baik, toh imbalan juga baik kepada kita juga. Dan lanjutnya yaitu G, fungsi iman kepada hari akhir. Fungsi. Jadi yang pertama adalah menemaba iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Iman dan takwa ini hubungan yang satu kesatuan. Jadi kalau kita bertakwa, pasti kita iman. Kalau kita takwa pasti iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir juga. Iman dan takwa itu satu kesatuan, jadi tidak bisa terpisahkan. Kalau orang iman dan takwa sama-sama saja, jadi ini satu kesatuan ya. Yang kedua adalah lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah dengan menghindari diri dari perbuatan maksiat. Fungsinya seperti ini, iman kepada hari akhir itu lebih taat kepada Allah. Bahasanya lebih taat karena kita percaya bahasanya hari akhir nanti, hari kiamat, hari pembalasan, hari seperti itu nanti akan terjadi pembalasan. Makanya kita harus taat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah senantiasa hidup dengan hati waspada dan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Wali Songo itu pernah dawuh, saya lupa namanya siapa Wali Songo. Kalau nggak sana Raden Said, yaitu Sunan Kalijogo. Biasanya ada orang Jawa bilang semelaku-melaku tumindakmu iku kudu ngati-ngati. Lah iso iku kudu ngati-ngati marang liyane. Dijogo ngati-ngati dalam berbuat, ngati-ngati dalam segala hal. Kalau kita bisa mengati-ngati, bisa berhati-hati. Contohnya kalau kita sepeda motoran, kita gas terus. Kalau nggak punya rem, itu mungkin akan nabrak terus. Makanya hati-hati itu ada di remnya itu. Dan yang keempat adalah memberi motivasi untuk beramal dan beribadah karena segala perbuatan baik akan mendapatkan balasan di akhirat. Ya tadi loh, perbuatan baik buruk kita akan dibalas nanti di akhirat. Ya, maka dari itu kita harus berbuat baik dimanapun kita berada. 3 itu aja. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Dan khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berbuat baik kepada orang lain. Ya, sekian dari penjelasan tadi mengenai iman kepada hari akhir. Di sini saya sebagai guru PAI yaitu memberikan sebuah soal yaitu yang pertama adalah ini pekerjaan rumah ya.
dan besok dikumpulkan ke saya, ataupun minggu depan nggak apa-apa. Sampai minggu depan dikumpulkan ke saya. Yang pertama adalah soal yang ke-1, yaitu berikan contoh implementasi iman kepada hari akhir di dalam kehidupan sehari-hari. 3 contohnya. Yang kedua adalah berikan 1 dalil dan artinya, tulis dalil iman kepada hari akhir. 1 saja dalil yang menjelaskan iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, berikan hikmah yang terkandung dari dalil itu, dari dalil ayat yang menjelaskan iman kepada hari akhir. Dikumpulkan hari Minggu, 1 minggu dari sekarang, gitu. Dan sekian dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, kurang baik, dan kurang berkenan untuk siswa-siswi, mohon maaf, itu hanya kesalahan saya sendiri. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.